Halo guys, jadi hari ini kita bakal belajar tentang font styling pada CSS. Ada kalanya kita ingin membuat font kita terasa beda. Maka dari itu, CSS menyediakan properti untuk memberi style pada font sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk properti-properti sendiri, CSS memiliki font family, yaitu untuk mengatur jenis font yang akan digunakan, font size untuk mengatur ukuran font weight untuk mengatur ketebalan font variant untuk mengubah font menjadi small caps atau menjadi caps yang kecil. Lalu ada font style, itu untuk mengubah font menjadi bercetak miring. Lalu ada line height, yaitu mengatur spasi antar baris. Nah, untuk font family itu terdiri dari dua. Ada nama font dan generic family. Di sini ada contohnya. Pertama ada body, font family, Arial, Verdana, sans serif. Lalu ada P, font family, Times New Roman, dan serif. Ini maksudnya semua font pada body akan diubah menjadi Arial dan Verdana serta sans serif. Lalu font yang berada di P akan diubah menjadi Times New Roman dan serif. Nah, di sini Arial dan Verdana pada body adalah nama fontnya, lalu sans serif adalah generic family pada font family. Dan begitu juga bawahnya, Times New Roman adalah nama font, lalu serif adalah generic family-nya. Oke, halo guys, balik lagi bersama saya Rifan Faris dan kali ini aku mau ngebahas yang namanya CSS di dalam HTML. Jadi kita kali ini bakal ngebahas ada tiga, yaitu di sini kita bakal ngebahas yang namanya font size, font weight, dan font variant. Let's go. Oke, jadi aku udah punya HTML di sini dan HTML di sini itu, tada nih. Aku udah ada sebuah heading dengan eh separuh aku, lalu juga ada 4 line dari sebuah paragraf untuk 4 teks ini, jelas lah ya. Nah, di sini aku juga ada nge-link HTML ke dalam CSS. Lalu apa yang pengen kita tweak di sini? Kita pengen tweak ada font size, ada font weight, dan ada font variant. Gimana caranya? Let's go, aku kasih tahu. Aku pertama-tama pengen bikin yang namanya font size. Jadi kita font size ada tiga caranya. Yang pertama kita bakal pakai pixel. Aku bakal tulis dulu H1 gara-gara kan ini heading yang pertama ya. H1 seperti itu guys. Oke. Jadi aku pakai H1 lalu aku pakai kurung kerawal sini tuh. Nah, cukup. Nah, pertama-tama aku pengen bikin pakai pixel dulu. Aku pengen bikin ini jadi berapa pixel ya? 2000 pixel coba ya. 2000 px atau pixel. Aku bakal enter dan aku control save. Setelah control save kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Boom. Loh, kok hilang? Kenapa hilang? Gara-gara gede banget. Nah, oh my god, gede banget guys. Lihat tuh perbandingannya sama yang paragrafnya. Oke, dari pixel kegedean aku bakal pakai mungkin 300 pixel aja cukup. Control S, reload. Oh, kegedean masih 100 lah. Oke, not bad. Nah, setelah ini aku pengen bikin yang namanya font size buat paragrafnya. Gimana caranya? Kita tinggal ke bawah, bikin P sebagai paragraf, kita masukin mau berapa font size. Let's see, mungkin 70% dari font size yang pertama itu 70 pixel. Ctrl S dan kita reload. Boom. Seperti ini guys. Ya, ini mudah, tinggal kita pakai kurung apa yang kita pengen bikin, kurung kerawal buka, font size silik 2, koefisiennya satuannya, langsung kurung tutup, kurung kerawal tutup seperti itu guys. Simpel aja. Nah, selain kita pakai pixel, kita juga bisa pakai satuan persen. Misalnya aku pengen bikin buat headernya 200% dan buat font size-nya maybe 100%. There we go.
Ctrl S, Ctrl. Kenapa nih? Salah guys. Sorry. Oke. Yo. Wait a minute. There we go. Sorry guys. Kita bakal langsung Ctrl S di sini, Ctrl di sini, dan yap, udah ada guys. 200%, 100% seperti itu. Nah, selain kita pakai persen sama pixel, kita juga bisa pakai yang namanya EM. EM ini adalah sebuah satuan, di mana satuan ini menggunakan parent dan child. Jadi kalau misal aku ada dua teks, yang pertama ada teks parent. Kalau teks parent ini berarti dia sebagai orang tuanya, sebagai acuan dari teks child. Jadi kalau aku pakai misal di teks parent ini 300 pixel dan di childnya aku tulis 1,5 em, berarti value dari childnya bakal 1,5 dikali koefisien yang udah aku udah taruh di parentnya. Kalau parentnya 200 dan childnya 1,5 em, berarti 200 dikali 1,5 em. Seperti itu guys buat yang em. Kita lanjut, kita move on ke font weight. Font weight ini apa? Kalau kalian pernah pakai Word atau Docs itu tuh seperti itu. Jadi kayak ada yang bold aja, ada yang bold banget, ada yang light biasa, ada yang normal, dan ada ya pokoknya ketebalan lah guys ya. Jadi semisal aku pengen bikin judulnya lebih tebel, ini udah tebel sih, tapi aku pengen bikin lebih tebel lagi gitu kan. Nah, aku pengen bikin dia setebel font weight. Aku pengen bikin dia tebel nih. Aku pakai bolder aja. Jadi itu kayak ada semacam template. Kalian bisa aja pakai angka. Nih angka 100 sampai dengan 900. Tapi kalau kalian nggak pengen ribet, bisa aja pakai keempat template yang itu adalah lighter, normal, bold, sama bolder. Kita bakal showcase keempat-empatnya terlebih dahulu. Buat yang bolder seperti ini. Oke, ini boulder. Buat yang bold seperti ini. Hehe, bold. Ini buat lighter. Dan ini buat normal. Oke, kenapa ini nggak berpengaruh banyak? Gara-gara ini header, guys. Jadi kalau mau bereksperimen, kalian bisa pakai yang di paragraph. Font weight seperti ini. Aku masukin value mungkin yang bold seperti apa. Wow, tebel guys. Seperti itulah kalian bisa belajar bereksperimen gitu kan. Mungkin lo pengen pakai value 300 maybe. Boom. Oke, ada aman guys. Oke, kita bakal lanjut ke yang namanya font variant. Ini font variant ini cukup unik. Jadi ada dua doang. Yang pertama ada font sama small caps. Bedanya apa? Buat yang normal itu seperti yang pada umumnya, kita ada huruf kapital dan kita ada huruf kecil. Misal aku menulis kata-kata apa ya? Ferrari. Nah, kita lihat di sini buat huruf kapitalnya dia F-nya gede dan dress alphabetnya adalah E R A R I-nya tuh huruf kecil semua. Seperti ini font variant normal seperti ini guys ya. Font variant normal. Nah, ayo wait, Ctrl S. Di sini, yep, normal aja. Namun kalau aku pakai small caps, instead of dia pakai huruf kecil, dia pakai huruf besar. Tapi huruf besarnya jadi kecil. Nih, begini guys. Font variant small caps, Ctrl S, Ctrl reload. Nah, gini. Dia semua huruf kecilnya dia pakai angka. Dia pakai huruf kapital tapi dikecilin gitu, guys. Memang unik ya. Jadi dia terkesan lebih lebih unik aja gitu. Oke, guys, sweet. Nah, ya ini contoh kalau pakai ganti font seperti ini sama aja, cuma beda fontnya aja. Oke, buat materi ini gitu dulu. Buat selanjutnya bakal jelasin sama teman saya. Let's go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari kelompok 2 dan pada pertemuan 9 kali ini saya akan membagikan kepada kalian mengenai tentang font styling dalam basic-basic penggunaan bahasa CSS ya. Jadi di sini kita terlihat ada dari
localhost ya, localhost aku di Sublime Text ini, di Sublime Text, nah ya di Sublime Text ini dia berisikan satu font.html yang mana berisikan hello world dan juga word-word yang blank gitu ya. Ada lorem ipsum dolor dan di sini ada style CSS. Jadi bagaimana cara aku mendapatkan hello world ini menjadi bold dan juga uh, lebih dominan pixelnya serta ada border di sini ya. Border sebenarnya itu cuma plusnya doang. Sebentar aku kasih tahu gimana caranya dan bagaimana styling font kayak gini bisa terjadi ya. Oke, jadi apa pertama yang kita lakuin adalah kita akan membuat sebuah font.html yang berisikan satu header dan juga satu paragraf apapun itu untuk kita bisa styling dan kedua itu kita harus menggunakan command line link rel sama dengan style sheet dan hrefnya ke suatu suatu file yang kalian inginkan yang diakhiri dengan .css artinya style ini ya atau file ini dia menggunakan bahasa pemrograman CSS dan untuk rel ini berupa tipe yang akan kita gunakan dan akan berkorelasi dengan .html ini. Ada banyak, seperti misalkan ya, untuk CSS itu dia style sheet ya. Jadi ini reviewnya untuk font family Arial yang membentuk gaya bahasanya ya. Di sini kan ada Hello World. Nah, kalau misalkan kita hapus Arialnya nih ya, nah dia jadi normal lagi. Oke. Selanjutnya ada font size. Font size itu untuk ya seberapa besarnya di suatu suatu pixel font ini dalam suatu web ya. Font weight itu adalah font weight itu maksudnya kedalamannya dari suatu teks tersebut ya atau apa bahasanya. Terus ada font varial normal yang mana di situnya ada small caps yang akan membuat dia lebih lebih teratur dan lebih rapih gitu small caps dan ada border bottom ini sebenarnya border aja ya. Border bottom sebenarnya 15 pixel solid. Harus ada solid setelah font size-nya. Nah, kedua ini bagaimana paragraf itu terjadi karena ada font family, Helvetica, dan juga terakhir ini yang akan aku jelaskan font style oblique. Jadi font style itu dia ada tiga. Yang pertama normal, yang kedua ada oblique, dan yang ketiga itu ada italic. Jadi untuk normal, dia akan eh, apa, sudut yang kita lihat dari point of view kita, dia bakal menjadi lurus dan juga menjadi basic atau normal gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau untuk italic dia akan lebih ke miring banget gitu ya daripada si oblique. Tapi kalau si oblique itu dia miringnya rapi gitu. Nah, ini italic. Dia miringnya rada ke kanan gitu dan lumayan jauh. Untuk oblique, dia itu masih tertata rapih ya. Masih ada kalau misalkan kamu highlight gitu, highlight, highlight misal satu word in deh. Nah, kalau italic itu dia akan melewati batas tersebut ya. Mana si itu pada akhir-akhirnya mungkin nggak kelihatan di sini, cuman di pixelnya agak ada yang terlewat gitu. Nah, kalau untuk oblique, itu lebih rapi. Walaupun ini nggak kelihatan sama sekali, ini kalau misalkan di highlight, masih satu pixel ya. Kelihatan satu pixel di situ, tapi kalian harus lihat dari dalam banget. Oke, jadi itu untuk font styling ya. Untuk font styling kayak gitu, bisa lihat dari sini previewnya saya. Sekian dari saya, Muhammad Fadil Ramadan. Terima kasih telah Oke, baik. Selanjutnya di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Stanley Anton Winata. Nah, di sini kita akan masuk ke cara yang terakhir yaitu line height, di mana ini merupakan jarak antar baris atau paragraf. Nah, kita tinggal masukin aja ke file CSS-nya nih, bagian sini dari buat tag line height-nya. Kita tinggal ketik line, habis itu pilih yang line height. Oke, kalau udah kita langsung isi aja mau berapa pixel. Misal bentar, sebelumnya kita coba save dulu semuanya. Kita save dulu, kita opening browser. Nah, saatnya opening browser kan jadi kayak gini nih, masih mepet banget.
Nah, sekarang kita tambahin line height. Oke. Kalau udah, kita tinggal tulis mau berapa pixel, misal 25 pixel. Kita save lagi. Kita refresh. Nah, jadi berubah ya. Kita coba tambahin lagi biar lebih kerasa. 75 misal. Kita save lagi. Kalau sudah, kita refresh lagi. Nah, jadi makin lama, kalau semakin kita gedein pixelnya bakal semakin jauh. Nah, selanjutnya ini ada materi, yaitu materi shorthand, dimana untuk ini tuh sebagai cara untuk mempersingkat dari codingan. Misal nanti jika properti kita yang kita pakai ini udah banyak, kita turun-turunin, kita tambah-tambahin terus. Jadi kalau kita nulisnya dalam satu tempat kayak gini kan secara baris itu bakal lama banget ya. Jadi kita bisa jadiin satu baris aja kayak gini. Nah, kita jadiin satu baris, tapi dari propertinya ini, properti tersebut harus kita ubah jadi value, dan untuk urutannya itu harus berurutan. Nah, yang pertama itu ada font style, habis itu dilanjutkan dengan font varian, habis itu ada font weight, habis itu ada font size, ada line height, kemudian ada font family. Nah, dari semua properti ini ada yang opsional, ada juga yang wajib. Nah, untuk yang opsional itu ada dari italic atau dari font style itu sendiri, kemudian buat font varian juga opsional, kemudian font weight juga opsional, kemudian ini baru yang wajib itu font size, kemudian line height juga opsional, dan yang terakhir buat font family itu juga wajib banget. Nah, mungkin itu aja sih dari pemaparan materi dari font styling yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 kelas 11-1. Terima kasih banyak semuanya.